Dan yang paling gue gedek nih kalau lihat nih, kenapa mesti ada tulisan Bismillah sih? Ya Allah, ngapa pakai ada tulisan Bismillah? Lu kan mau melet, Junet. Lu ibarat kata nih ya, lu mau maling, tapi lu izin dulu sama polisi, ya nggak bakal dikasih lah. Bego banget sih. Hai, selamat datang kembali di Insomnia bareng gue Adit. Kali ini buat nemenin tidur kalian, gue mau nyeritain nih penemuan 9 bungkusan pocong yang diduga untuk digunakan sebagai ritual guna-guna kepada seorang wanita di dalam pemakaman seseorang. Oh iya, buat kalian yang baru tahu dan baru tahu channel ini, tolong banget ya ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, biar gue semangat gitu bikin video dan cerita-cerita lain buat kalian. Oh ya, biar kalian lebih enak dengerin cerita gue, sebaiknya tuh kalian menggunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki, biar lebih enak gitu. Kalau udah, yuk kita mulai. Jadi, kronologi awalnya gini nih. Pria bernama Muhammad Kafid, warga desa Dareng Jepara, Jawa Tengah, mendatangi makam ibunya yang berada di pemakaman Sedio Luhur Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk 100 harian gitu, karena kan ibunya baru banget meninggal. Nah, saat mendatangi makam ibunya, Mas Kafid tuh kayak curiga gimana gitu. Soalnya tuh kayak makamnya tuh kayak ada tambahan gundukan tanah baru gitu, sekitar 20-30 cm. Padahal tuh beberapa hari sebelumnya waktu dia ziarah tuh nggak ada gitu, kayak kuburan biasa. Nah sekarang tuh ada. Terus ditambah lagi tuh kayak banyak lalat gitu yang mengerubungi makam ibunya. Nah, setelah membacakan doa kepada ibunya, Mas Kafid tuh mencoba membongkar gundukan tanahnya menggunakan tangan kosong. Ia pun menggali dan menemukan 4 bungkusan gitu. Jadi 3 bungkusan rada lumayan gede ya. Terus satu bungkusannya tuh rada kecil gitu. Nah, terus yang bungkusannya tuh dibalut dengan kain kafan yang udah kayak rada gosong, kayak kebakar gitu. Nah, Mas Kafid tuh ngira, wah jangan-jangan ini tuh jenazah bayi. Mas Kafid pun segera melaporkan hal ini kepada penjaga makam. Namun nih, penjaga makamnya malah justru kaget dan gak tahu kalau ada bungkusan begituan di kuburannya. Nah, akhirnya laporan dari Mas Kafid pun diteruskan ke perangkat desa setempat, seperti Pak RT, Pak RW, Pak Kades, hingga dilanjutkan ke kepolisian. Akhirnya nih, setelah mendapatkan laporan tersebut, pada malam harinya tuh, Kepolisian Resor Kudus Jawa Tengah mulai membongkar makam-makam di pemakaman tersebut dan melakukan penyelidikan. Nah, videonya gini nih. Iku tangan ketok, ora dibuntel iki. Ijono iki iku. Ya Allah. Dah 5 tak 6. Gangsal. 5. Iku ora coba sekali. Gimana? Gokil kan? Nah, setelah dibongkar tuh, akhirnya ditemukan 9 bungkusan yang berbentuk kayak pocong-pocongan gitu, berisi bangkai ayam. Bukan bayi ya, berisi bangkai ayam. 9 bungkusan berbentuk pocongan ini tuh gak ditemukan semua di makamnya ibunya Mas Kafid, melainkan ada di satu makam lagi. Nah, setelah pembongkaran pocong-pocongan ini nih, penduduk setempat menduga bahwa bungkusan ini tuh sebagai ritual santet atau guna-guna gitu. Soalnya, dalam bungkusan ini tuh bukan ditemuin bangkai ayam aja, melainkan ada foto seorang cewek, jarum, nama orang yang difoto, serta tulisan-tulisan yang diduga mantra gitu, berserta nama si perempuan. Nah, menurut warga sekitar nih, beberapa hari sebelumnya tuh
terdapat kayak 4 orang gitu yang pakai mobil katana. Tau lah lu mobil katana yang kayak mobil penjahat tapi versi lebih kecilnya. Mobil katana itu tuh berhenti agak lama tuh di makam, sekitar jam 11 malam lah. Ya lu pikir aja deh, jam 11 malam ke kuburan ngapain coba? Mau pacaran? Kan nggak mungkin, mana cowok semua lagi. Nih, gue mau bahas dikit deh. Soalnya nih ada beberapa fakta unik yang ada di dalam mantra itu tuh. Yang pertama, jadi di dalam buku tulisan mantra itu tuh terdapat 3 nama di dalam kertas mantra. Yang pertama adalah nama seorang perempuan yang bernama Yulia Vera Ayulstari yang cukup banyak di kertas itu. Lalu ada 1 nama bertuliskan Sri Rahayuningsi. Dan ada 1 nama cowok lagi bertuliskan Junaidi. Weh, ini Junaidi mana nih? Junaidi temen gue bukan ya? Gue bingung nih. Masa mau nyantet pakai nulis nama pengirim segala? Lo pikir mau kirim surat cinta apa? Yang kedua, jadi nama perempuan yang tertulis di kertas mantra itu tuh kayak ada 2 jenis tulisan gitu. Yang satu tulisannya kecil-kecil dan rapih, dan yang satunya lagi tuh tulisannya gede, jelek, ama gak beraturan dah. Kayak tulisan gue tahu banget dan ini tulisan cowok. Soalnya nih feeling gue nih, gak mungkin nih si Junet semua yang nulis, karena tulisannya tuh kayak beda banget. Terus feeling gue juga nih, yang nulis itu namanya Sri Rahayuningsi. Soalnya tulisan Yulia Vera sama Sri Rahayuningsi tuh hampir sama. Mungkin feeling gue nih ya, mungkin si Junet ini biar kertas mantranya ampuh, dia ikut-ikutan nulis nama Yulia Vera juga. Makanya dia nulis, terus ditambahin lagi deh sama nama dia, Junaidi. Kalau menurut kalian gimana? Yang ketiga, jadi nih, di dalam mantra yang ditulis si Junet, itu terdapat alamat rumah Yulia yang berada di Desa Megarsari, Kecamatan Karangmulya, RT 4, RW 8. Weh Junaidi, gak sekalian aja lu kasih nomor rumahnya sama kode posnya sekalian. Dikira santet lewat JNE apa? Bego banget, bingung gua. Atau jangan-jangan emang di dunia jin juga ada kurir ekspedisi kali ya? Lucu juga kali ya kalau ngebayangin ada pocong bawa motor ama bawa paketan santet gitu. Pas nyampe rumahnya Yulia, pocongnya bilang, misi, ada santetan. Permisi, ada santetan. Bener gak ini rumahnya Yulia? Pas Yulianya keluar, ada apa cong? Ini Yul, ada santetan buat lo dari si Junet. Ambil sendiri ya. Tangan gue diikat nih, sorry nih, gak bisa ngambilin. Oke cong. Pas diambil, terus Yul, jangan lupa tanda tangan di kain kafan. Yang keempat, yang keempat agak serem nih. Jadi nih, di kertas mantra itu tuh ada tulisan yang diketik gitu. Nah tulisannya sih rada-rada nyaru gitu kan, udah rada hilang. Nah pas gua gelapin, terus pokoknya gua deketin, terus gua baca pelan-pelan, tuh ada tulisannya gini nih. Jabang baine marang aku, jabang baine goleki aku, jabang baine pikirane bingung, pikirane kelingan karo aku. Kalau gue nanya temen gue yang Jawa sih, kayaknya tuh artinya tuh si cewek tuh pengen pikiran dan jiwanya itu ke cowok ini nih, ke si Junet. Gila dah, bucin banget nih cowok. Mosok mau biar ceweknya suka melet, orang mah kerja goblok. Kesel gue lama-lama. Terus juga nih, di kertas mantra ini, di bagian paling atas nih kalau lu lihat nih yang gue lingkarin nih, itu tuh ada tulisan pelet. Berarti kan fix udah mau melet ini. Dan yang paling gue gedek nih kalau lu lihat nih, kenapa mesti ada tulisan bismillah sih? Ya Allah, ngapa pakai ada tulisan bismillah? Lu kan mau melet, Junet. Lu ibarat kata nih ya, lu mau maling, tapi lu izin dulu sama polisi, ya nggak bakal dikasih lah. Bego banget sih. Bingung gue. Makanya lu kalau sekolah jangan bolos mulu, Junet ya Allah.
Tobat, 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 tobat. Udah ah, capek. Pokoknya semoga Mbak Yulia itu nggak kenapa-napa ya. Dan buat Mas Junet nih, Mas Junet, Junaidi, semoga bisa punya pacar dengan cara yang bener ya. Soalnya pakai pelet-pelet gitu percuma. Kalau peletnya habis kan lu sendiri yang nyesel. Terus buat kalian para cewek nih, semoga nggak ketemu dengan cowok-cowok yang kayak gini ya. Cowok-cowok nggak jelas. Dan buat kalian juga para cewek nih, kalau bisa nih, kalau ada cowok yang mau ngedeketin, usahain kalau emang kalian nggak mau, udah gitu. Jangan dikasih harapan lebih, soalnya cowok tuh emang begitu. Terus juga nih ya, buat kalian yang para cowok, kalau kalian tuh naksir, terus ditolak sama tuh cewek karena miskin sama jelek, ya udah pasrah, lu kerja yang bener, banyakin duit, gantengin diri, pasti gue jamin tuh cewek langsung mau, bukannya pakai pelet-pelet segala, bego. Udah ah, pokoknya segitu dulu aja cerita buat hari ini. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau gue sih jadi gak ngantuk nih habis baca nih cerita. Pokoknya buat kalian yang udah tidur, semoga kalian mimpi indah ya. Dan buat kalian yang belum tidur, terus belum subscribe tapi udah dengerin sampai habis, gue sumpahin lu disantet sama si Junet. Pokoknya biar gak disantet, subscribe ya. Oke, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Gue Adit, bye.